Anissa Adhaini, Nina Komaria, Dea Retno dan saya sendiri Bahia. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hakikat Bahasa dan Bunyi sebagai Simbol. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Hakikat bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Bahasa terdiri atas kata-kata atau kumpulan kata masing-masing mempunyai makna, yaitu hubungan abstrak antara kata sebagai lambang dan objek atau konsep mewakili kumpulan kata atau kosakata itu oleh bahasa disusun secara alfabetis atau menurut abjad, disertai penjelasan dan kemudian dibukukan menjadi sebuah kamus. Berikut ini adapun pengertian bahasa menurut para ahli, yaitu menurut para ahli yang pertama yaitu Harimurti Peridaksana menyatakan bahwa bahasa adalah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Menurut Vino Chiaro, bahasa adalah sistem simbol lokal yang arbitrer yang kemungkinan semua orang dalam suatu kebudayaan tertentu atau orang lain yang mempelajari sistem kebudayaan itu berkomunikasi atau berinteraksi. Menurut Carroll, bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang struktur yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi internasional oleh kelompok. Secara lengkap digunakan untuk mengungkapkan suatu peristiwa dan proses yang terdapat di sekitar manusia. Menurut IGN, Oka, dan Suparno, bahasa adalah sistem lambang bunyi oral yang arbitrer yang digunakan oleh sekelompok manusia atau masyarakat sebagai alat komunikasi. Menurut Kamus Linguistik, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Adapun menurut Gorsi Perak, bahasa adalah komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang materi akan dibacakan oleh Dana Anissa Adhaini. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bahia tentang pokok IGN, Oka dan Supamo. Tahun 1994, bahasa adalah sistem lambang bunyi oral yang arbitrer yang digunakan oleh sekelompok manusia atau masyarakat sebagai alat komunikasi. Yang selanjutnya, Komolinguistik 2001.221, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk kerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Selanjutnya, Gorse-Krebs 1984.1 dan 1991.2, bahasa adalah komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang ketiga ada DP Tambulan 1994.3, bahasa adalah untuk memahami pikiran dan perasaan serta menyatakan pikiran dan perasaan. Yang terakhir H.G. Brown 1987.4, bahasa adalah suatu sistem komunikasi menggunakan bunyi yang diucapkan melalui organ-organ ujaran dan didengarkan di antara anggota-anggota masyarakat serta menggunakan pemroses simbol-simbol vokal dan makna konvensional secara arbitrer. Yang selanjutnya ada hakikat bahasa dan bunyi sebagai sistem simbol.
Hakikat bahasa adalah salah satu kegiatan yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Bahkan tanpa kita sadari bahwa sejak pagi sampai malam kita menggunakan bahasa. Misalnya bahasa yang terbentuk tulisan maupun lisan akan sering kita jumpai selama hidup ini. Seseorang atau tokoh dari Yunani Latin yaitu Aristoteles mengemukakan bahwa bahasa adalah alat untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau gagasan kepada orang lain. Tata bahasa struktural adalah aliran yang memiliki batasan bahasa sebagai sistem tanda yang arbitrer dan bersifat konvensional. Fungsi bahasa itu sebagai berikut. Yang pertama ada bahasa sebagai bahasa sebagai sarana komunikasi. Yang kedua bahasa sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Yang ketiga ada bahasa sebagai sarana kontrol sosial. Yang keempat ada bahasa sebagai sarana memahami diri. Yang kelima ada bahasa sebagai sarana ekspresi diri. Yang selanjutnya bahasa sebagai sarana memahami orang lain. Yang selanjutnya bahasa sebagai sarana komunikasi lingkungan, bahasa sebagai sarana berpikir logis, dan yang terakhir bahasa sebagai sarana membangun kecerdasan ganda. Bahasa sebagai sistem sangat identik dengan pengertian cara atau aturan. Sistem juga berarti susunan teratur berpola yang membentuk satu kesatuan. Coba kita perhatikan dua deretan berikut. Yang pertama ada kucing itu melompat ke meja, dan yang kedua kucing melompat itu ke meja. Secara intuisi kita sebagai penutur bahasa Indonesia akan tahu bahwa deretan satu adalah kalimat bahasa Indonesia karena tersusun dengan benar menurut kaidah bahasa Indonesia tersendiri. Sebaliknya untuk deretan yang kedua bukan kalimat bahasa Indonesia karena tidak tersusun secara teratur menurut pola dan sistem bahasa Indonesia. Pola-pola sistem dapat dipelajari karena itu apakah suatu deretan adalah kalimat bahasa atau bukan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Dea. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Dana, yaitu bahasa adalah simbol. Bahasa sebagai lambang memiliki arti simbol untuk menyampaikan pesan kepada lawan tutur. Bahasa berfungsi untuk menegaskan bahasa yang hendak disampaikan. Contohnya, kata komputer melambangkan alat elektronik yang terdiri dari CPU, monitor, keyboard, mouse yang digunakan untuk input data. Kemudian, hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah dasar atau intisari kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Dari sistem lambang bunyi, berikut beberapa hakikat bahasa, yaitu A. Bahasa sebagai sistem. Bahasa memiliki suatu aturan atau susunan teratur yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan berfungsi. Sistem ini dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan yang lainnya berhubungan secara fungsional. Sistem diatur oleh pola-pola yang sistematis dan sistemis, yaitu tersusun dari sistem fonologi, gramatika, dan leksikon. Yang B, bahasa itu bersifat unik. Bahasa dikatakan memiliki sifat yang unik karena setiap bahasa memiliki ciri khasnya sendiri yang dimungkinkan tidak dimiliki oleh bahasa yang lainnya. Ciri khas ini menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, dan sistem-sistem lainnya. Di antara keunikan ini yang dimiliki bahasa bahwa tekanan kata bersifat morfemsi, melainkan sintaksis
Bahasa bersifat unik berfungsi untuk membedakan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Bahasa berupa bunyi. Yang dimaksud di sini adalah suatu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia di dalam fonetik diamati sebagai font, dan di dalam fonetik berbagai fenom. D. Bahasa itu bersifat arbiter, yaitu tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Bisa diartikan sewenang-wenangnya, selalu berubah-ubah, tidak menetap. Bahasa konvensional. Bahasa itu konvensional, penggunaan suatu lambang untuk suatu konsep tertentu, bersifat konvensional, yaitu berdasarkan kesempatan masyarakat penuturnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dina Kamaria. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi dari Dea Retno Wulandari, yaitu yang F, bahasa itu bermakna. Ditinjau dari fungsinya, yaitu menyampaikan pesan, konsep, ide, atau pemikiran. Jadi, bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna yang disampaikan dalam bahasa apapun tidak bisa disebut sebagai bahasa. Lalu yang G, yaitu bahasa itu bersifat produktif. Unsur-unsur yang terkandung di dalam bahasa itu dapat dikembangkan menjadi satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas sesuai dengan sistem yang berlaku di dalam bahasa tersebut. Lalu yang H, bahasa itu bersifat universal. Pada suatu bahasa yang ada di dunia, ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa, dan tentunya ciri-ciri itu adalah unsur bahasa yang paling umum. Contohnya, bahasa manapun pasti memiliki satuan-satuan yang bermakna, yaitu kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Lalu yang I, bahasa itu variasi. Bahasa di dunia ini beragam dan bermacam-macam. Bahasa itu bervariasi, yaitu dialek, variasi bahasa yang sifatnya perseorangan. Lalu dialek, variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Ragam, variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, atau keperluan tertentu. Yang J, bahasa itu bersifat dinamis, karena bahasa itu selalu berkaitan dengan semua kegiatan manusia dan berubah menjadi tidak tetap dan menjadi tidak statis tetapi dinamis. Yang K, bahasa sebagai alat interaksi sosial. Hal ini selalu dengan fungsi bahasa itu sendiri sebagai alat komunikasi. Bahasa dijadikan alat untuk bekerja sama antar sesama manusia. Lalu yang L, identitas. Identitas bahasa merupakan penanda jati diri penuturnya. Yang F, bahasa berwujud lambang, yaitu bahasa itu dilambangkan atau disampaikan dalam bentuk bunyi. Bahasa bukan dalam wujud yang lain, yaitu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Lalu saya akan menjelaskan tentang bunyi. Kata bunyi sering sukar dibedakan dengan suara, sudah biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Secara teknis, menurut Krida Laksana, bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan-perubahan dalam tekanan udara. Bunyi itu bisa bersumber pada gesekan atau benturan benda, alat suara pada binatang dan manusia. Nah, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya. Bahasa sendiri berfungsi sebagai sarana komunikasi seperti sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Hakikat bahasa Indonesia adalah kemahiran berbahasa Indonesia baik dalam berkomunikasi lisan maupun tertulis yang mencerminkan kesadaran berbahasa sebagai bangsa Indonesia yang telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.